Program Kaltim Headline pagi hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya Fajar Trimahrika, berikut rangkuman Kaltim Headline hari ini. Ekonomi memburuk, DPRD Gubernur evaluasi APD. Dipo Lerut musnahkan sabu. Kita awali Kaltim Headline pagi ini dengan upaya menutup akses pelabuhan dan bandara di Kota Samarinda tak mendapat restu pemerintah pusat. Namun pemerintah Kota Samarinda yang telah menempuh kebijakan pembatasan akses masuk bagi orang dari luar punya cara lain, yakni meminta perusahaan kapal tak lagi melayani angkutan penumpang. Simak informasinya. Langkah persuasif ditempuh pemerintah Kota Samarinda untuk membatasi akses kapal laut dari Sulawesi ke Samarinda. 3 pengusaha kapal sudah bertemu dengan pemerintah dan setuju tidak lagi mengangkut penumpang. Sekretaris Daerah Kota Samarinda Sugeng Hoirudin mengatakan, langkah persuasif dengan pengusaha kapal dilakukan Pemkot Samarinda karena masalah penutupan jalur laut maupun udara adalah wewenang pemerintah pusat. Pemkot Samarinda telah mendapat jawaban atas kebijakan pembatasan akses masuk yang ditempuh Pemkot baik oleh Pemprov Kaltim maupun pemerintah pusat. Untuk laut kita sudah kirim surat, namun mungkin teman-teman sudah juga tahu bahwa hari ini, kemarin atau malam kemarin ada surat, ada berita lagi dari Menteri Perhubungan, Pak Luhut, itu tidak menyetujui, artinya kewenangan itu ada di pusat dan meminta Mendagri menyurati gubernur, wali kota yang ingin menutup laut dan udara. Jadi tidak diberikan izin, tidak dibolehkan gitu. Nah, kaitan itu maka kita ada persuasif dengan pemilik kapal. Nah, yang dilakukan oleh KSOP kemarin hasilnya bahwa pemilik kapal yang datang ke Samarinda itu ada 3 kapal di rapat. Beliau setuju untuk hari ke depan, minggu depan atau kapan jadwalnya datang, tidak mengangkut penumpang lagi, sehingga mengangkut logistik saja. Kebijakan pemerintah Kota Samarinda mengenai pembatasan akses jalan darat, laut, dan udara sudah berlangsung sejak 3 April 2020. Mobil dari Balikpapan melalui 2 ruas jalan, kilometer 4 Lojanan, dan jalan tol sudah dijaga oleh tim gugus tugas Pemkot Samarinda. Tiap mobil dari arah Balikpapan di-stop, sopir maupun penumpangnya diperiksa suhu tubuh dan disemprot disinfektan. Jika suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, langsung disuruh pulang untuk dirujuk ke rumah sakit untuk diperiksa sesuai protokol kesehatan penanganan COVID-19. Sementara untuk akses laut dan udara, kapal-kapal dan pesawat penumpang masih saja berdatangan mengangkut penumpang. Hal itu membuat Wali Kota Samarinda menyurati Pemprov Kaltim dan Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan izin. Namun, mendapat jawaban kebijakan tersebut adalah wewenang pemerintah pusat. Tim Kaltim TV melaporkan. Menghadapi pandemi COVID-19, berbagai daerah memiliki ciri khas masing-masing selain penanganan pasien dan upaya agar penyebaran virus tak meluas. Ada juga cara membantu UMKM dengan memborong produksi masker oleh masyarakat seperti yang dilakukan pemerintah Kutai Timur. Simak informasinya. Setelah Badan Kesehatan Dunia WHO mengumumkan protokol baru bahwa setiap orang saat ini diwajibkan memakai masker jika berada di luar rumah, membuat permintaan masker di pasar bertambah besar. Di pasaran sudah terjadi kelangkaan masker sehingga membuat masyarakat Kutai Timur ikut berinisiatif memproduksi sendiri. Inisiasi para UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah di Kutai Timur itu diapresiasi Bupati Kutim Ismunandar. Dia memerintahkan stafnya untuk memborong hasil produksi masyarakat lokal. Alasannya memborong semua hasil produksi warga karena saat ini kebutuhan masker sangat tinggi, juga untuk membantu perekonomian UMKM di saat pandemi COVID-19 terjadi. Tidak hanya produksi masker yang diborong pemerintah Kabupaten Kutai Timur,
Hasil pertanian beras petani juga diborong Pemkab Kutim untuk menambah stok persediaan pangan di daerah itu. Kain. Nah ini kita sudah kepada terutama UMKM kita yang di sini yang bergerak untuk membuat. Jadi kita membeli di lokalan. Nah rata-rata untuk bisa mendukung itu kan yang menjadi menjadi kebutuhan pokok saat ini. Dan yang kedua adalah terutama kepada koperasi-koperasi atau yang ada di kecamatan, di desa, terutama kita membeli seluruh produk beras yang dari desa atau kecamatan dalam rangka yang kita bagikan kepada masyarakat yang terdampak. Inilah salah satu upaya kita. Kemudian tadi banyak lagi, dan pada kesempatan ini juga kita untuk pedagang di pasar. Jadi tadi sudah saya instruksikan ke Kepala Dinas Perdagangan untuk tidak menarik retribusi selama 3 bulan. Jadi ini tetap kita mendorong masyarakat UMKM untuk tetap survive. Menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Kutai Timur meluncurkan program penanganan, mulai dari penanganan pasien sampai menyiapkan 4 gedung balai diklat kesehatan jika situasi memburuk dengan melubernya pasien COVID-19. Di sisi lain, Pemkab juga bergerak melakukan jaring pengaman sosial dengan membagi sembako kepada warga paling terdampak. Tim Kaltim TV melaporkan. Masih dari Kutai Timur, bergerak cepat itulah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengantisipasi persoalan ekonomi yang dialami masyarakat. Dampak pandemi COVID-19 membuat pemerintah merealisasi jaringan pengaman sosial dengan membagi sembako di 18 kecamatan. Simak informasinya. Pemkab Kutai Timur termasuk paling sigap menghadapi pandemi COVID-19. Tak hanya dari sisi penanganan pasien dengan menyiapkan 4 gedung balai kesehatan untuk situasi paling buruk jika pasien positif meluber, tapi juga telah menyiapkan jaring pengaman sosial terhadap warganya yang terdampak masalah ekonomi. Dinas Sosial Kutai Timur pekan tadi mulai bergerak membagi sembako kepada masyarakat paling bawah yang terkena dampak. Di satu sisi, pemerintah meminta warga harus berada di rumah untuk berjuang bersama menghambat penyebaran virus corona. Tapi di sisi lain juga mereka harus mencari nafkah untuk hidup sehari-hari. Sebanyak 18.000 pak sembako dibagikan mulai didistribusikan Dinas Sosial sampai 3 bulan ke depan, menjangkau 18 kecamatan di Kabupaten Kutai Timur. Untuk yang pertama kali kita salurkan adalah Sangatta Utara dan Selatan. Hari ini kita fokus kepada Sangatta Utara sampai malam. Besok baru kita membagi regu, 6 regu di Sangatta Utara, 6 regu di Sangatta Selatan. Jumlah Sangatta Utara dan Selatan adalah 7.000 kakak lebih. Jadi kita fokus, ini barang yang ada di gudang kami, belum ada seberapanya. Yang datang ini 1/4 pun belum ada karena kami memakai 6 gudang. Ini aja kami sudah kewalahan. Jadi staf saya itu sampai subuh kami tidur di gudang pakai pilbed. Ada pilbed dari Kementerian Sosial. Jadi kami melaksanakan terus. Artinya jangan sampai pekerjaan kemanusiaan ini terhalangi. Ketika sudah selesai di Sangatta Utara dan Selatan ini, kami akan langsung ke daerah Sangatta ke Bengalon, habis itu Rantau Pulung, Teluk Pandan, terus selanjutnya sampai desa-desa kecamatan yang di luar jauh-jauh sana termasuk sampai ke Busang, ke Muaran Calong, 18 kecamatan lah pada itu. Bupati Kutai Timur Ismu Nandar melepas pendistribusian sembako oleh Dinas Sosial. Dia meminta kepada Ketua RT sebagai pimpinan pemerintahan paling depan ikut mendata warganya, termasuk para pendatang yang belum terdaftar. Data itu penting agar pemerintah bisa membantu jika memang yang bersangkutan tergolong sebagai warga miskin dan perlu mendapat bantuan pemerintah. Di forum Bupati Wali Kota itu ada, ternyata belum semua kabupaten kota se-Indonesia yang melakukan kegiatan jaring pengaman sosial JPS atau safety net
Nah, yang kita lakukan pada hari ini inilah yang apa yang disampaikan oleh Bapak Jokowi, bahwa bukan hanya saja penanganan tetapi juga buat masyarakat kita yang sudah mengisolasikan diri, tentu mereka yang tadinya kerjanya harian tentu perlu mendapat juga bantuan dari pemerintah. Nah, hari ini sudah kita wujudkan. Yang penting adalah bagaimana kita melakukan tugas ini dengan sebaik-baiknya, bahwa ini diamanahkan untuk kita, mari kita jalankan. Jadi buat RT, tolong juga dibantu. Kalau memang ada lagi yang belum, memang yang bersangkutan ini benar-benar harus mendapatkan, tapi belum tercatat. Mungkin saja dia KTP-nya bukan KTP sini, itu banyak. Kakaknya bukan di sini, datang ke Sangatta hanya ingin ya jualan harian. Harus kita bagikan juga. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal. Tim Kaltim TV melaporkan. Berita berikutnya dari DPRD Kaltim. Dampak pandemi COVID-19 membuat perekonomian di Kalimantan Timur memburuk. Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim, Ferry Diana Hurakwang, mengakui situasi terkini adalah mensinkronkan kembali kerja DPRD dan pemerintah agar ekonomi tumbuh kembali. Simak informasinya. Beginilah suasana di gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Marlo Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda. Sejak pemerintah mengumumkan situasi darurat akibat pandemi virus corona, tak ada lagi rapat-rapat tatap muka. Para wakil rakyat harus mengubah pola kerjanya, misal dengan menggelar rapat virtual dalam sebuah aplikasi telekonferensi. Situasi sudah berubah, tak lagi seperti skenario yang direncanakan anggarannya dalam APBD Kalimantan Timur tahun 2020. Bahkan anggaran perjalanan dinas untuk DPRD maupun pejabat ASN aparat sipil negara dipangkas. Pemprov Kaltim telah merencanakan perubahan anggaran baru dengan istilah refocusing senilai 388,2 miliar. Anggaran ini untuk membiayai penanggulangan COVID-19. Tapi sebagai gambaran, kemarin ada komunikasi saya ke Kepala Bapenda bahwa terjadi penurunan pendapatan yang sangat signifikan, terutama akibat beberapa kantor-kantor samsat yang ditutup sehingga tidak ada pembayaran pajak kendaraan, dan ada kebijakan juga dari Bapenda bahwa kendaraan yang jatuh tempo dalam bulan-bulan ini tidak dikenakan denda. Jadi pembayaran yang diterima hanya yang via online saja. Nah, ini sangat besar sekali pengaruhnya karena hampir dikatakan hampir 70-80% untuk penurunan pendapatan dari sisi pendapatan pajak. Nah, belum lagi yang lainnya karena kita belum tahu dari BPKAD laporannya seperti apa. Menurut Ferry Diana Hurakwang, Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim, agenda ke depan adalah membahas anggaran, baik untuk penanganan COVID-19, jaring pengaman sosial masyarakat paling terdampak ekonomi, dan juga stimulus agar Kaltim cepat bangkit kembali. Sementara ada juga agenda lain yang ditugaskan kepada Komisi 2 mengevaluasi perusda-perusda dan harus diselesaikan. Dengan tugas yang diberikan kepada Komisi 2 terkait evaluasi terhadap perusda-perusda yang sekarang ini menjadi stagnan. Selama COVID ini kita stagnan, tidak membahas itu. Karena kemarin kita baru sampai pada rapat pertama internal kita untuk membuat rekomendasi. Nah, draft rekomendasi sudah ada, tapi belum final. Jadi perlu kita rapat lagi untuk menyamakan persepsi keputusan seperti apa yang kita berikan terhadap hasil kerja kita selama kita RDP dengan beberapa perusda. Tim Kaltim TV melaporkan. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Samarinda mengeluarkan 92 orang narapidana sebagai upaya jaga jarak dalam menghadapi virus corona. Meski sudah dikurangi, tapi jumlah penghuni lapas tetap melampaui kapasitas. Simak informasinya.
Langkah pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 diikuti dengan turunnya kebijakan untuk mengeluarkan para narapidana dari penjara. Narapidana yang boleh pulang dengan persyaratan telah menjalani 2/3 masa hukuman. Di Kota Samarinda ada 92 yang dipulangkan dari Lapas Kelas 2A Jalan Sudirman. Menurut Ilham Agung, Kepala Lapas Kelas 2A Samarinda, sebenarnya para napi itu bukan dibebaskan murni, tapi menjalani sisa masa hukuman di rumah saja. Dalam bahasa hukum, status para narapidana adalah mengikuti program asimilasi. Jadi pimpinan kita menerbitkan Permen Kumham nomor 10 tahun 2020 itu program asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19 di lembaga pemasyarakatan atau rumah tangga negara. Dan itu kita sudah laksanakan mulai tanggal 1 kemarin sampai dengan tanggal 7. Memang sudah kita laksanakan itu. Di kami totalnya 92 orang. 92 orang telah di ini ya Pak ya? Ya, sudah diasimilasikan. Diasimilasikan. Ya. Tentunya yang asimilasi itu sudah memenuhi syarat-syarat. Apa aja itu Pak? Syarat-syaratnya yang pertama 2/3 masa pidana itu di bawah 31 Desember 2020. Yang kedua yang bersangkutan sudah melewati setengah masa pidana. Melewati setengah. Ya. Dan yang ketiga yang bersangkutan tidak terkait PP 99 2012. PP 99 tentang apa itu Pak? PP 99 tentang itu pidana-pidana yang teroris, pelanggaran terus berat, korupsi, terus pelanggaran HAM berat, pelanggaran keamanan negara, kejahatan keamanan negara, terus apalagi itu bandar narkoba gitu. Jadi kalau yang narkoba di bawah 5 tahun tidak termasuk itu bisa diasimilasikan. Meski sudah 92 narapidana dibolehkan menjalankan program asimilasi, menghabiskan sisa hukuman di rumah saja, namun jumlah penghuni lapas Samarinda tetap masih membludak. Jumlah penghuni lapas masih di atas 500 narapidana, padahal kapasitas hanya 200 orang. Dalam suasana masih berjubel itu, pihak pengelola lapas mengakui tetap berusaha keras agar ikut mematuhi anjuran pemerintah dalam menghambat penyebaran virus corona. Di antaranya, dengan meniadakan kunjungan besuk, menyediakan fasilitas cuci tangan dan menyemprot disinfektan, serta mengajak para narapidana berolahraga setiap hari untuk menjaga stamina tubuh. Jadi di kami pun petugas dan tamu wajib memakai masker, itu sudah jelas. Terus yang kedua memang karena itu perintah pimpinan kami untuk memasang bilik disinfektan, itu kita sudah sana, tapi kan ada protokolernya seperti pemakaian itu. Yang jelas cuci tangan dulu sebelum masuk, habis itu disemprot, habis itu keluar cuci tangan lagi, baru masuklah ke dalam lapas dengan menggunakan masker. Begitu saat masuk nanti ada di termoscan. Nah, ada termoscan. Nanti kalau kita termoscan dilihat suhunya mungkin bisa masuk. Kalau memang dia sudah 38 itu dilarang masuk. Mayang Sari, Kaltim TV melaporkan dari Samarinda. 5 tersangka jaringan narkoba yang kerap beroperasi di pelabuhan dibekuk di Pol Airut Polda Kaltim. Dari tangan para tersangka, polisi berhasil amankan sabu sebanyak 42,37 gram yang telah terbagi di 86 paket hemat. Simak informasinya. 5 orang tersangka kepemilikan sabu-sabu digiring petugas Ditpol Airut Polda Kaltim untuk melihat secara langsung pemusnahan yang dilakukan. Narkoba jenis sabu-sabu ini merupakan hasil pengungkapan pada 21 Maret yang lalu. Kelima tersangka yakni Ripaldi Akbar, Haidir Alamsyah Suryansah, dan Dodi. Barang bukti berupa sabu-sabu seberat 42,37 gram ini terbagi menjadi 86 paket hemat siap edar. Satu persatu bungkus sabu dibuka dan dimasukkan di wadah plastik, kemudian diaduk dan dibuang ke dalam toilet. Pemusnahan sabu juga dihadiri oleh Kejaksaan Negeri Balikpapan. Ditpol Airut Polda Kaltim Kombes Pol Omat mengatakan, sabu yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan di Kota Samarinda oleh Ditpol Airut Polda Kaltim.
Dan perang melawan narkoba bukan hanya petugas, namun masyarakat juga harus berperan. Kita telah selesai melaksanakan pemusnahan barang bukti berupa sabu-sabu, ya, berat kurang lebih 43,41 gram. Kurang lebih ada 88 paket kecil. Ini adalah hasil operasional Subdit Gakum Ditpol Kaltim, ya, bersama dengan kapal Malio, ya, Mabes Polri, TKP di wilayah kota Samarinda, ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan untuk narkoba yang ada di wilayah peralihan khususnya Polda Kaltim ini lambat laun tidak ada, ya, kita tindak tegas, di mana hal ini adalah suatu komitmen Bapak Presiden kita juga bahwa kita menyatakan perang besar terhadap narkoba ini. Alhamdulillah untuk proses penyidikan, ya, tidak ada hambatan, dengan rekan kita juga dari kejaksaan bisa bersinergi, ya. Alhamdulillah selama ini, ya, kita ikuti juga di Polda kan, di narkoba, di satgas juga gencar-gencarnya, karena kalau lihat perkembangan memang saat ini data BNN itu kurang lebih 15.000, ya, generasi muda yang meninggal sia-sia. Polisi masih mencari bandar besar dari kelima tersangka. Kelima tersangka dikenakan pasal peredaran narkoba dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. 21 awak media jalani rapid test untuk mengetahui apakah terjangkit atau tidak dengan virus COVID-19. Rapid test sendiri dilakukan di RSUD Beriman Balikpapan. Simak informasinya. Sebanyak 21 awak media yang ada di Kota Balikpapan menjalani pemeriksaan rapid test yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan di Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan pada Rabu pagi 8 April 2020. Para awak media yang menjalani rapid test ini merupakan awak media yang selalu mengabarkan perkembangan terkait COVID-19. Sebelum menjalankan pemeriksaan dengan pengambilan darah yang dilakukan oleh petugas, para awak media harus mengisi biodata yang disiapkan termasuk menuliskan alamat rumah, nama media, serta keluhan yang dialami saat ini. Pengambilan sampel darah dilakukan oleh tim medis dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap. Direktur Rumah Sakit Umum Beriman Balikpapan, Dr. Cokor Darati mengatakan, rapid test merupakan tes awal yang dilakukan seperti pada hari ini. Sejumlah awak media memeriksakan diri dengan menggunakan rapid test. Kira ini kan dalam screening, ya, untuk mengetahui lebih awal, ya, dengan rapid test ini. Memang tingkat akurasi 30%, ya, tapi paling tidak kita bisa men-screening awal, ya, terhadap masyarakat gitu, ya, untuk di dalam melakukan pemeriksaan selain gejala klinis yang ditimbulkan ataupun pada mereka orang yang tanpa gejala, gitu. Dan ketika nanti diketahui hasilnya positif, tentunya kan perlu pemeriksaan lebih lanjut, ya, dengan pengambilan swab ataupun jika ada gejala setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter perlu perawatan, ya, harus dirawat. Berapa jam Bu untuk mengetahui hasil rapid test ini? 15 menit sudah selesai. 15 menit, ya. Hanya ini kan yang diperiksa ini nanti secara kolektif, hasil kita laporkan kepada Dinas Kesehatan. Untuk hasilnya sendiri akan bisa diketahui 15 menit kemudian. Hanya saja penggunaan rapid test ini tingkat keakuratannya hanya 30%. Jika positif, maka akan dilakukan swab kembali dan yang positif akan dilakukan perawatan. Tim Kaltim TV, Muhammad Idris, melaporkan dari Balikpapan. Pemerintah Kota Balikpapan meninjau asrama haji Batakan Balikpapan guna mengetahui kesiapan kamar-kamar yang akan digunakan sebagai tempat perawatan pasien COVID-19. Simak informasinya. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi didampingi tim gugus COVID-19 Kaltim sekaligus Direktur Rumah Sakit Kanujusot Jati Wibowo Balikpapan meninjau kesiapan embarkasi haji Balikpapan yang akan digunakan sebagai lokasi alternatif penanganan pasien COVID-19 di Kota Balikpapan pada Selasa pagi 7 April 2020. Dalam tinjauannya, Wali Kota mengatakan akan ada 4 asrama dengan 144 tempat tidur, serta 1 hotel setingkat bintang 3 dengan 2 lantai, di mana terdapat 29 kamar yang masing-masing kamarnya bisa digunakan 2 tempat tidur. Untuk asrama haji sendiri, nantinya tim gugus depan COVID-19 akan melaporkan kepada Provinsi Kaltim lokasi yang mana
yang akan dijadikan sebagai tempat penampungan untuk pasien COVID-19. Ya, pokoknya kita siapkan untuk penanganan pasien virus corona. Ya, tentu nanti kita koordinasi karena ini kan di bawah pemerintah provinsi Kalimantan Timur. Kita laporkan dengan ini Pak Dirut Kanejoso, Pak Dr. Edi, begitu dengan semuanya kita buat laporan ke provinsi. Memang peruntukannya nanti penanganan virus corona, apakah PDP, ODP, nanti kita lihat situasinya sesuai dengan situasi. Lebih lanjut, Rizal mengatakan, dengan dialihfungsikannya embarkasi haji ini diharapkan dapat menampung seluruh pasien yang berstatus ODP, PDP, ataupun positif. Tim Kaltim TV, Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Demikian Kaltim Headline pagi kali ini. Jangan lupa ikuti kami di channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Fajar Trimahardika, pamit undur diri.